Baik anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang video PLTU yang berada di pinggiran pantai. Pada video tersebut menceritakan bahwa adanya dampak buruk yang dihasilkan oleh PLTU kepada masyarakat di sekitarnya. Dan di sisi lain, PLTU tersebut menggunakan batu bara yang notabene itu termasuk sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Maka dari itu, seiring berjalannya waktu, bahan tambang akan cepat habis. Maka dari itu kita harus menggunakan sumber energi alternatif. Nah, sumber energi alternatif ini yaitu kincir air. Sebelum masuk ke kincir air tersebut, kita akan membahas tentang sumber daya alam. Nah, sumber daya alam merupakan sesuatu yang berasal dari alam yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, kemudian sumber daya alam terbagi menjadi sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati itu berasal dari makhluk hidup. Kemudian sumber daya alam non-hayati, sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Adapun contoh dari sumber daya alam hayati yaitu sayur-sayuran, buah-buahan, kemudian ikan, daging ayam, daging sapi, seperti itu. Dan contoh dari sumber daya alam non-hayati yaitu air, sinar matahari, kemudian udara, minyak bumi, dan gas alam. Sumber daya alam juga dikelompokkan lagi menjadi 3, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui, kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, dan sumber daya alam kekal. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui artinya dapat dibuat atau dipulihkan kembali. Contohnya seperti hewan, tumbuhan, pohonan, dan ikan. Kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, contoh tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang terbentuk oleh proses ilmiah yang membutuhkan jangka waktu yang cukup lama. Nah, contohnya seperti batu bara, barang-barang tambang, batu bara, minyak bumi, seperti itu. Nah, kemudian sumber daya alam kekal. Sumber daya alam kekal ini sumber daya alam yang tidak akan habis dan ada di bumi. Contohnya seperti air, udara, sinar matahari, angin, panas bumi. Kemudian manfaat sumber daya alam. Nah, manfaat sumber daya alam ini terbagi menjadi 2. Manfaat sumber daya alam yang dapat diperbarui dan manfaat sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui itu berguna untuk sumber makanan dan obat-obatan, kemudian bahan sandang pangan dan bangunan. Nah, sumber bahan makanan dan obat-obatan seperti gula terbuat dari tanaman tebu, kemudian telur dari ayam dan bebek, kemudian lidah buaya berguna untuk pengobatan luka. Nah, kemudian sebagai sandang pangan, sebagai bahan sandang yaitu kain wol. Kain wol terbuat dari bulu domba, kemudian sepatu yang terbuat dari kulit sapi, kemudian benang terbuat dari kapas. Nah, kemudian sebagai bahan bangunan seperti tanah liat untuk pembuatan genting, kayu jati untuk pembuatan mebel. Nah, itu semua merupakan manfaat dari sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kemudian, manfaat sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui seperti bahan tambang. Bahan tambang berguna untuk bahan bakar. Contohnya seperti batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap. Kemudian fosil-fosil di masa lalu yang berguna untuk minyak bumi dan disortir kembali menjadi premium, pertalit, dan pertamak.
Kemudian bahan tambang logam seperti emas untuk perhiasan, aluminium untuk dapur, kemudian biji besi untuk peralatan dari besi, dan masih banyak lagi. Seperti itu anak-anak. Pada kali ini kita akan membuat suatu media pembelajaran tentang kincir air. Yang pertama kali harus kalian siapkan yaitu dinamo DVD 6 volt. Kemudian alat yang kedua yaitu step down output 12 volt. Kemudian alat yang ketiga yaitu pule. Pule ini berfungsi untuk menggerakkan generator agar lampu hidup. Kemudian yang pastinya yang paling penting di sini adanya lampu LED. Kemudian kabel, lalu tenol, solder, tutup botol, stick es krim, sumpit, papan kayu bekas, gunting, lem tembak, dan yang terakhir lem G. Mari kita simak baik-baik bagaimana cara pengerjaan kincir air tersebut. Mari anak-anak, kita simak video selanjutnya. Baik anak-anak, kita lanjut kepada langkah-langkah pembuatan tentang kincir air. Pada tahapan yang pertama, kita menggunakan sumpit dan stick es krim untuk membuat kerangka rumah. Nah, stick es krim di sini sebagai bagian alasnya, kemudian sumpit yang berguna sebagai pondasi. Kemudian pada tahapan yang kedua, kita menggunakan stick es krim untuk membuat bagian atap. Nah, pembuatan bagian atap ini kita menggunakan stick es krim yang dilem dengan menggunakan lem tembak atau lem G. Nah, kemudian lanjut ke tahapan yang ketiga. Tahapan yang ketiga ini kita menggunakan sumpit dan stick es krim. Pada tahapan yang ketiga ini kita mengelem pada bagian atap. Nah, pada bagian yang keempat, pada tahapan yang keempat, kita mengelem atap hingga membentuk sebuah atap yang sudah jadi, seperti itu. Nah, pada tahapan yang kelima, kita membuat pagar yang berasal dari sumpit yang dipotong sedemikian rupa hingga membentuk bentuk yang seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut kepada tahapan yang keenam. Pada tahapan yang keenam, kita menggunakan sumpit dan stick es krim untuk membuat tiang lampu. Nah, tiang lampu di sini menggunakan sumpit dan stick es krim. Penyangganya kita menggunakan stick es krim pada bagian bawah agar sumpit tidak jatuh ke bawah, agar tetap berdiri dengan tegak. Kemudian tahapan yang ketujuh. Tahapan yang ketujuh, kita membuat penyangga air. Penyangga air di sini kita menggunakan stick es krim ya, tidak menggunakan sumpit lagi. Kita menggunakan stick es krim yang kita lem hingga 2 kali. Kita lem dengan hingga 2 kali hingga membentuk 2 layer. Kita tempelkan dengan ada 3 tahapan. Pada baris yang pertama kita terdapat tiga sumpit yang kita tempelkan. Pada baris yang kedua kita terdapat 2 sumpit yang kita tempelkan. Pada baris yang pertama kita hanya menggunakan 1 sumpit. Adapun hal lain yang kita buat adalah pondasi untuk kincir air. Nah, pondasi untuk kincir air ini kita menggunakan
stick es krim yang dibentuk sedemikian rupa ya anak-anak. Stick es krim yang kita potong. Nah, pada bagian bawahnya kita juga menggunakan stick es krim juga untuk membuat pondasi kincir air tidak terbalik ataupun terjatuh seperti itu. Kemudian kita juga membuat penopang air pada bagian atas, dengan menggunakan stick es krim. Nah, pembuatan ini menggunakan stick es krim yang kita tumpuk hingga 2 kali dengan menggunakan lem tembak ataupun lem G, bisa lem G. Nah, kemudian setelah semuanya jadi, kita membuat dudukan dinamo yang nampak pada tahapan ke-7 tersebut. Kita menggunakan stick es krim yang ditempelkan secara berurutan. Kita tempelkan secara 1, 2, 3, 4, 5. Yang terpenting penopangnya itu tidak terjatuh. Tahap ke-8 ini kita membuat kincir air. Nah, pembuatan kincir air ini kita menggunakan tutup botol yang kita bolong, kemudian menggunakan lem tembak untuk menempelkannya. Kemudian as roda kincir airnya kita menggunakan kawat payung seperti itu. Nah, lanjut pada tahap ke-9. Pada tahap ke-9 ini kita menggunakan penyeimbang kanan kiri agar kincir airnya tetap stagnan berada di tengah, agar tidak ke kanan ataupun ke kiri ketika terkena kucuran air dari atas ke bawah. Nah, pada tahap ke-10 kita mengelem bagian pulei. Pulei ini berfungsi untuk menggerakkan kincir air dan menggerakkan generator yang sering kali disebut dinamo. Seperti itu. Untuk puleinya ini terdiri dari 2. Yang pertama, pulei yang berwarna kuning itu pulei yang besar untuk mengangkat kincir air. Kemudian untuk pulei yang kecil itu berguna untuk mengangkat dinamo. Ya, akhirnya nampak seperti pada gambar nomor 11. Lanjut ke tahap ke-12. Menggabungkan pondasi kincir air dengan dudukan dinamo, karena kincir air dan dinamo harus berdekatan agar tidak terlalu jauh ketika menaruh puleinya. Dan kita lanjut ke tahapan yang ke-13. Nampak dari samping seperti itu. Tahap 15 kita mensolder ulang dinamo. Nah, ini kalian harus dengan bantuan orang tua ya kalian ya anak-anak, karena ini harus menggunakan solder dengan bantuan solder untuk menyolder dinamo. Pada tahap 16 kita menggunakan mensolder trafo step down. Trafo step down ini yang berwarna merah adalah plus, berwarna hitam adalah minus. Nah, setelah itu lampu-lampu kita solder, dan tidak lupa kita harus menambahkan resistor agar lampu tersebut nyalanya stagnan, tidak terang ataupun redup seperti itu. Nampak seperti pada gambar nomor 17. Mensolder lampu, terus mensolder resistor agar nyala lampunya tidak terlalu terang ataupun tidak terlalu redup. Kemudian pada tahap yang ke-19 kita menempelkan lampu tersebut pada tiang lampu yang sudah kita buat tadi dengan menggunakan lem 3M. Pada tahap yang ke-20 kita menggunakan lem 3M juga untuk menempelkan lampu pada bawah rumah yang kita buat tadi anak-anak.
Nah, setelah itu kita melakukan percobaan. Percobaannya di sini kita sudah mengubah dinamonya agar lebih menjauhi. Kan awalnya tadi dinamo kita taruh di atas. Nah, ini kita pindah ke bawah agar putarannya tuh semakin berat sehingga dapat menggerakkan generator. Nah, generatornya di sini adalah dinamo. Nah, adapun wadah airnya kita menggunakan kaleng wafer. Nah, kemudian kita memasangkan sedotan yang ada di wadah air tersebut agar memanjurkan air tepat pada bagian kincir air. Nah, selang yang berada di belakang wadah air tersebut berfungsi untuk menarik air dari bawah ke atas, sehingga ada gaya kapilaritas dari bawah ke atas. Karena air yang dari dalam kemudian turun, sehingga tekanan dari luar ke dalam akan masuk. Seperti itu. Kita mencoba melakukan percobaan. Nah, percobaan kali ini kita menggunakan air ya anak-anak. Dan akhirnya hidup terang lampu berwarna biru. Nomor 23 ini kita memberikan gambaran tentang dinamo yang sudah kita pasang tadi. Kita rubah yang awalnya dari atas, kita rubah ke bawah agar nyalanya menjadi terang. Karena putarannya semakin berat sehingga akan mempercepat dinamo berputar. Kemudian tahap nomor 24. Nah, ini memperlihatkan tentang lampu yang sudah menyala. Lampu yang sudah menyala seperti itu apabila tidak terkena kucuran air, lampu akan mati karena tidak ada aliran listrik yang berasal dari generator kemudian masuk ke trafo step down. Seperti itu. Karena di sini kita harus memerlukan energi alternatif berupa kucuran air dari atas ke bawah. Seperti itu anak-anak. Baik. Pada kali ini kita sudah menyelesaikan tentang kincir air, menyelesaikan langkah-langkah kerja sistem kincir air. Nah, kincir air ini merupakan energi alternatif sebagai pengganti PLTU tenaga uap yang berdampak pada masyarakat di daerah pesisir. Nah, maka dari itu kita bisa membuat kincir air ini agar masyarakat di daerah pesisir itu tidak terlalu banyak terkena dampak-dampak negatif akibat adanya PLTU tenaga uap kan menghasilkan uap-uap udara, uap-uap asap yang tersebar di udara. Nah, sehingga menimbulkan infeksi saluran pernapasan. Nah, apabila menggunakan kincir air ini akan sangat efektif untuk masyarakat pesisir. Seperti itu. Baik, anak-anak, terima kasih atas perhatiannya selama ini. Tetap sehat, tetap semangat, tetap hidup.